Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulainya, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu presensi terlebih dahulu. Devina Aryani Tanjung. Hadir, Ibu. Endang Supriyanti. Hadir, Ibu. Indah Yuniarti. Hadir, Ibu. Galih Teonanda Fausta. Hadir, Bu. Zulfa Kamila. Hadir, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang pernah membuat kopi saset, kopi instan atau susu instan seperti yang ini ya, Ibu contohkan. Pak, sudah ada yang pernah membuat? Saya pernah, Ibu. Kalau sudah pernah, coba salah satu di antara kalian menyebutkan langkah-langkah membuatnya. Saya ingin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Langkah-langkah membuat susu yaitu, pertama, memasak air sampai mendidih. Kedua, menuangkan susu di dalam gelas. Terus yang ketiga, setelah itu dituangkan air panas di dalam gelas, lalu susu diaduk sampai tercampur rata. Ya, tepat sekali jawaban dari Mbak Endang. Itu tadi termasuk dari teks prosedur yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Ibu akan menayangkan PPT-nya terlebih dahulu. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai materi teks prosedur. Harap semuanya memperhatikan ya. Apakah sudah terlihat PPT dari Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Teks prosedur. Ibu. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, contoh dari teks prosedur yaitu cara membuat kopi instan. Yang pertama, panaskan air sampai mendidih. Terus yang kedua, tuangkan 1 saset kopi instan dan gula sesuai selera ke dalam gelas. Nah, terus tuangkan air panas ke dalam gelas. Aduk kopi menggunakan sendok dan kopi siap disajikan. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Dalam pembuatan teks prosedur terdapat struktur teks prosedur yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama ada tujuan. Berisi tujuan pembuatan. Pengantar apa yang akan dilakukan atau dibuat dengan hasil akhir yang seperti apa. Yang kedua, ada alat dan bahan. Berisi macam-macam alat dan bahan atau material lainnya yang akan digunakan. Nah, yang ketiga ada tahapan atau langkah-langkah. Berisi melakukan aktivitas dengan urut agar melakukannya tidak terbolak-balik. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan di antaranya yang pertama yaitu konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari dua peristiwa yang berkaitan sehingga langkah pada contoh teks prosedur
berurutan secara kronologis. Contohnya, selanjutnya, setelah itu, kemudian, terakhir, dan sebelum itu. Nah, yang kedua ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu. Contoh, cuci wortel sebelum dipotong. Pisahkan biji putih. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah verba material dan tingkah laku. Verba material dapat diartikan sebagai tindakan, seperti potonglah sayuran sesuai selera, beri garam secukupnya, dan gunakan sabun secukupnya. Selain itu, ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku adalah suatu perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Contohnya, tunggu air sampai mendidih. Yang keempat, ada partisipan manusia. Apa sih itu partisipan manusia? Partisipan manusia adalah mengikut sertakan orang lain dalam melakukan langkah pada teks prosedur, seperti meminta bantuan orang lain agar langkah pada teks prosedur dapat dilakukan dengan baik dan benar. Tidak semua teks prosedur terdapat partisipan manusia. Hal itu tergantung pada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Nah, yang kelima ada kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif? Kalimat pertanyaan untuk meminta informasi sesuai tentang sesuatu atau memastikan suatu kegiatan sudah dilakukan atau belum. Biasanya kalimat ini digunakan secara langsung. Contohnya, sudah belum? Atau sudah paham? Sudah dicuci, dan lain-lain. Yang keenam ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan untuk memberikan informasi suatu hal yang perlu diketahui. Nah, yang terakhir ada tahapan membuat teks prosedur. Apa saja tahapannya? Seperti yang ada di PPT ya. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibuat. Yang kedua, ada mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. Yang ketiga, ada mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. Yang keempat, ada menentukan judul. Dan yang terakhir, ada menyusun teks prosedur secara utuh. Nah, apakah ada yang ingin bertanya mengenai teks prosedur yang sudah Ibu jelaskan barusan? Saya ingin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Apa ciri-ciri dari teks prosedur itu, Bu? Ya, ciri-ciri dari teks prosedur yaitu memiliki tujuan yang pertama. Terus terdapat kalimat perintah. Terus ada kata kerja aktif, konjungsi temporal, dan disusun secara berurutan. Gaya bahasa yang digunakan pun harus mudah dimengerti. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi, anak-anak? Saya ingin bertanya, Ibu, apa tujuan dari teks prosedur tersebut? Terima kasih. Oh ya, tujuan dari teks prosedur itu untuk membantu kita dalam melakukan kegiatan sehingga tidak merasa kesulitan dalam menyelesaikannya. Seperti itu ya. Setelah Ibu menjelaskan mengenai teks prosedur, Ibu akan membuat 2 kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Untuk kelompok 1 terdiri dari Zulfa dan Theo, sedangkan untuk kelompok 2 terdiri dari
Devina, Endang, dan Indah. Apakah sudah paham dengan tugas yang Ibu berikan? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Baik, Ibu. Karena waktu mengerjakan sudah habis, silakan untuk kelompok 2 dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Ibu. Baik, Ibu. Saya mulai nggih, Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami dengan anggota yang pertama adalah Endang Supriyanti dan yang kedua adalah Indah Yuniarti. Kepada Mbak Indah atau Mbak Endang silakan berpresentasi. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami pada bagian Romawi 2 yang mengurutkan teks prosedur. Urutannya yaitu yang pertama nomor 3 yaitu cara membuat mie instan rebus. Lalu urutan yang kedua yaitu nomor 4 yaitu bahan yang terdiri dari mie instan dan air. Dan urutan yang kedua yaitu nomor 2 yaitu alat yang terdiri dari kompor, panci, sendok dan garpu, gunting dan mangkuk. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Endang. Baik, Mbak Indah, terima kasih. Saya akan melanjutkan langkah-langkah dari membuat mie rebus. Langkah-langkah membuat mie rebus yaitu yang pertama, rebus mie dengan air yang telah mendidih. Setelah sudah cukup matang, mie ditiriskan untuk beberapa menit dan buanglah air bekas dari rebus. Dan yang keempat, bumbu yang tersedia. Selanjutnya, aduk mie dengan bumbu sampai dengan merata. Dan langkah yang terakhir, hidangkan mie selagi masih hangat. Terima kasih. Baik, seperti itulah presentasi dari kelompok 2. Dari sini, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Saya ingin bertanya, Mbak. Silakan, Mas Theo. Tolong sebutkan konjungsi temporal dan kata kerja yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut, Mbak. Baik, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Theo. Konjungsi temporal yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut yaitu setelah dan lalu. Berikutnya, mengenai kata kerja yang terdapat di dalam teks prosedur yaitu tiriskan, buanglah, tuangkan, aduk, hidangkan, dan juga masukkan. Begitu, Mas. Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Mas Theo sudah bertanya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 atas paparan materinya. Ibu rasa kalian semua sudah paham betul mengenai teks prosedur. Silakan sekarang dikumpulkan LKPD per kelompoknya ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik anak-anak, karena waktu sudah hampir habis, Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Struktur dari teks prosedur yaitu tujuan, alat dan bahan, dan yang terakhir ada langkah-langkah. Sudah paham ya anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Baik, sebagai penutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas membuat teks prosedur ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan secara individu. Baik, Ibu. Baik, Ibu.
Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.